Berikut daftar 15 film yang akan tayang di bioskop Indonesia di bulan April 2025. Deretan film dari berbagai genre siap menghibur penonton di layar lebar bioskop Indonesia. Berbeda dari film bulan sebelumnya yang didominasi genre horor. Di bulan April ini genre film lebih beragam, mulai dari aksi, horor, hingga drama yang menyentuh hati. Simak daftar lengkapnya video berikut ini. 1. A Minecraft Movie. Film ini bercerita tentang tokoh utama bernama Gareth, Henry, Natalie, dan Dawn yang tiba-tiba berpindah ke dunia kubus yang unik melalui portal misterius. Untuk bisa kembali ke bumi, mereka harus belajar cara bertahan hidup dan menyelesaikan misi di dunia kubus tersebut, termasuk bertahan dari serangan makhluk seperti zombie dan piglins. If they get their way, this beautiful world and everything in it will... Let's do this. They want me to fight the chicken? 2. Sinners. Bergenre horor thriller yang mengambil latar 1930-an di Louisiana, Amerika. Film ini bercerita tentang dua saudara kembar yang terperangkap di sebuah situasi yang mengerikan. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan memulai kehidupan baru. Namun, kejahatan yang lebih besar ternyata sedang menunggu untuk menyambut mereka kembali. Don't need no saving. Yes, you do. And you are? I am. I don't believe in magic. Ghosts, demons. 3. The Amateur. Film bergenre aksi thriller ini bercerita tentang seorang kriptografer CIA bernama Charles Heller yang memeras agensinya untuk melatihnya sebagai agen lapangan dengan tujuan memburu sekelompok teroris yang membunuh istrinya. This is a remote that controls a device that's been decompressing the glass beneath you. You have the wrong persons here. If you jump really fast, you might survive the glass. Right! 4. Thunderbolts. Film ini bercerita tentang tim khusus yang dibentuk pemerintah AS. Tim ini berisi individu dengan latar belakang kelam, yakni mantan penjahat yang diberi kesempatan kedua untuk menebus kejahatan masa lalunya. Ketika ancaman yang lebih besar terungkap, mereka menghadapi dilema, apakah akan terus menjadi alat pemerintah atau mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. With this belief that there are good guys. What happened to bulletproof? It's bulletproof-ish! 5. Seventeen World Tour in Cinemas. Film ini adalah sebuah dokumenter penampilan idol K-pop Seventeen saat menjalani konser dunia. Dalam film ini akan ditampilkan lagu-lagu hits mereka, serta beberapa cuplikan di belakang panggung yang menarik. 6. Pinjam 100 The Movie. Film ini bercerita tentang dua sahabat berasal dari Binjai bernama Paris dan Jerstang, yang memutuskan merantau ke ibu kota untuk memperbaiki kondisi finansial. Mereka berpikir akan lebih mudah mendapat pekerjaan di Jakarta dibanding di kampung halamannya. Namun, ternyata kehidupan di Jakarta sangat keras yang membuat mereka harus menghadapi banyak tantangan. Lu hitung tinta ini, Dek. Najis. Masa lagi? Oh, lu mau titip dana sama gua? Bisa loh. 7. Pengepungan di Bukit Duri. Film ini menyoroti kekerasan yang terjadi di kalangan remaja. Film ini mengambil latar tahun 2007 dan menggambarkan kondisi Indonesia yang carut-marut dan rakyat terpecah belah. Saat situasi tidak terkendali, muncul Edwin yang merupakan guru di SMA Duri. Namun, situasi sekolah justru semakin genting dan menjadi arena pertarungan yang mematikan. Muslihat. Film bergenre religi, horor, dan drama yang bercerita tentang Jihan. Ia bersama adiknya memutuskan untuk pindah ke panti asuhan terpencil dan memulai hidup baru. Banyak keanehan yang terjadi di panti asuhan tersebut, seperti munculnya wanita misterius yang sering bernyanyi kidung-kidung. Pria bernama Gustav mencoba mengusir teror yang ada di panti dengan melakukan ruqyah. Jago manusia ini. 9. Rumah untuk Ali.
Ali adalah bungsu dan merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Setelah ibunya meninggal, ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayah dan saudara laki-lakinya. Selain perlakuan kasar dari keluarganya, Ail juga mendapatkan perundungan di sekolahnya yang membuatnya merasa sendiri dan tidak memiliki rumah untuk berlindung. Keluarga ini bukan keluarga kamu. Pikir ini yang ibu mau. Yang sabar ya, Eli. Kamu harus tetap... 10. Korban Jatuh Tempo. Film ini bercerita tentang perjuangan anak muda dari Medan dan Bangka yang merantau di Jakarta. Mereka mencoba membantu ibu kos untuk membayar pinjol orang yang sudah meninggal. Saat membuka kamar kos bekas bunuh diri, mereka mendapatkan serangkaian teror yang mengerikan. Debt collector juga terus datang untuk menagih utang yang membuat mereka bingung, apakah harus takut hantu atau debt collector. Mangku Pocong. Film bergenre horor ini bercerita tentang kakak beradik yang memutuskan pulang ke kampung halaman karena kondisi kesehatan sang ayah yang terus menurun. Setelah kematian ayahnya, mereka berusaha mengembangkan kembali bisnis rumah makan keluarga yang dirintis mendiang ayahnya. Namun, mereka justru mendapatkan serangkaian teror pocong. Mereka curiga ada rahasia besar di masa lalu yang dilakukan mendiang ayahnya. 12. Sah Katanya. Film ini bercerita tentang Marni yang baru saja kehilangan ayahnya. Salah satu wasiat ayahnya adalah menginginkan Marni menikah di depan jenazah ayahnya dengan laki-laki yang sudah dipilihkan untuknya. Marno adalah laki-laki pilihan ayah Marni. Diketahui, ayah Marni memiliki utang besar dan sebagai solusinya, Marni harus menikah dengan Marno. Dokter ya. Anu wasiat dari bapak. Nggak tahu orang kamu nggak peka. Belum lagi usaha. Jamin aja tuh. 13. Perang Kota. Film dengan genre drama perang dengan latar tahun 1946. Cerita dimulai ketika Guru Isa yang merupakan pahlawan perang memiliki masalah saat berada di ranjang. Ia ditugaskan untuk menghabisi penjajah Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam misinya ini, ia tidak sendiri, melainkan bersama sahabatnya. Dia dikenal sebagai seorang pemuda tampan dan diam-diam mencuri hati Fatimah yang merupakan istri Isa. 14. Mendadak Dangdut. Film ini berkisah tentang Naya, seorang penyanyi pop yang sedang naik daun. Namun, ia terjerat kasus serius yang membuatnya pergi ke sebuah desa bernama Singalaya bersama adik dan ayahnya. Di desa tersebut, Naya dipaksa menjadi penyanyi dangdut oleh Wawan dan Wendoy. Apabila tidak bersedia, mereka mengancam akan melaporkan kasus Naya. Jadi gue sama Wendo lagi bikin grup dangdut. Kita berharap kita mau tampil di acara Lagung Pes. Gua mendingan masuk penjara daripada harus dengerin dangdut. 15. Penjagal Iblis, Dosa Turunan. Cerita bermula ketika satu keluarga dibunuh dengan brutal saat sedang diruqyah. Diketahui, pelaku pembunuhan ini adalah Ningrum, gadis berusia 19 tahun yang dirawat di rumah sakit jiwa. Seorang wartawan mencoba mewawancarai Ningrum apa alasan ia membunuh keluarga tersebut. Ningrum mengaku sebagai penjagal iblis dan harus membunuh keluarga tersebut untuk mencegah bangkitnya iblis dari kegelapan. Untuk memburu iblis yang ingin masuk ke Allah untuk mengakhiri semua ini. Wajak rokok menurut nafsu. Sopo dulu perintah.